Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Nah, kita melanjutkan terus perenungan kita hari ini. Sejauh saudara masih rindu akan kebenaran firman Tuhan, kita akan terus menggali kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan di melalui Alkitab. Kitab yang begitu memberikan kita inspirasi, pewahyuan, dan kekuatan untuk terus berjuang sampai kita tiba di rumah Bapa. Rasul Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel. Itu Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Jadi judul perenungan kita ini adalah pada hari-hari terakhir. Rasul Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel yang mengatakan bahwa pada hari-hari itu, hari-hari terakhir itu, Roh Kudusnya akan dicurahkan dengan dahsyatnya disertai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, adikodrati yang dan tidak dapat dibatasi hanya pada hari Pentakosta. Ingat itu. Ya, dan juga tidak dibatasi hanya bagi orang Yahudi atau orang Kristen saja, tetapi bagi setiap orang sepanjang zaman gereja sampai Yesus kembali lagi. Ya, itu dia. Kisah Rasul 2 ayat 39 itu dapat kita baca. Nah, oleh karena itu dalam perenungan ini, yang pertama, hari-hari ini merupakan saat-saat yang istimewa yang digambarkan sebagai zaman penghakiman terhadap kejahatan, kuasa atas setan-setan, dan keselamatan bagi semua orang tanpa kecuali. Markus 1 ayat 15, ya. Lukas 4 ayat 18 sampai 21, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Yang pertama, yang kedua, hari-hari terakhir ini akan berlangsung dengan kuasa Roh Kudus. Matius 12 ayat 28. Jadi Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa di luar kemampuan nalar kita berpikir yang sehat. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Yang ketiga, hari-hari terakhir menyangkut serbuan kuasa Allah lewat Kristus ke dalam alam roh yang dikuasai iblis dan dosa. Itu dia. Jadi dosa dan iblis akan diserang habis-habisan oleh kuasa Roh Kudus, sekalipun secara realita sepertinya iblis sangat berkuasa. Yang kita lihat sekarang kejahatan makin bertambah-tambah dan korupsi yang tidak pernah berhenti. Mau presiden siapapun juga nggak jaminan. Itu akan terus berjalan selama dosa masih belum dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu dia. Tetapi peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Itu ada di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Dan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, juga Wahyu 19, seluruh pasal kita bisa baca. Nah, yang keempat, hari-hari terakhir juga merupakan kesaksian yang memanggil setiap orang untuk bertobat. Siapapun. Ini hari-hari terakhir ini. Ya. Siapapun. Mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengalami pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 18 dan Kisah Rasul 2 ayat 4 dan 38 sampai ke ayat yang ke-40. Nah, itu dia. Kita akan melanjutkan perenungan ini dan mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, yang layak disembah, layak dipuji, yang layak ditinggikan. Tidak ada yang lain. Tidak ada pendeta yang lebih hebat. Tidak ada satu pemimpin yang paling hebat. Hanya Yesus Tuhan pada akhirnya. Dia yang memulai, dia yang akan mengakhirinya juga. Alfa dan Omega. Amin.
Tuhan